Halo guys, selamat datang kembali di channel Main Crypto, di mana tempatnya para sangkuters berkumpul saling mengadu nasib. Oke, jadi hari ini adalah tanggal 25 Juni 2021 ya, sekarang pukul jam 10 malam ini. Sorry kemarin gua tanggal 24 ini nggak buat video karena kemarin gitu gua ada sebuah kegiatan yang itu menyita waktu banyak banget, jadi gua malamnya langsung tidur aja nggak sempet buat video. Dan mungkin di video ini gua akan ngebahas tentang mungkin sedikit harga Bitcoin ya, sedikit harga Bitcoin kelanjutan dari yang kita lihat kemarin ini. Kelanjutan yang kita lihat kemarin itu seperti apa ya kan. Dan juga di video kali ini nanti gua mau ngenalin sebuah token yang menurut gua dia kayaknya mulai cukup menjanjikan gitu. Mungkin tokennya ini jarang dibahas orang ya, jarang dilihat orang. Tapi ternyata dia punya project yang nggak kalah dengan token-token lainnya yang cukup bagus, yang cukup udah tinggi gitu harganya ya. Nah, tapi itu nanti. Sekarang kita mau bahas harga Bitcoin dulu ya. Kita lihat di TradingView ada apa sih tentang Bitcoin pada hari ini. Kita lihat ini ya. Di time frame yang sama ya seperti kemarin, ini di time frame satu hari. Dan ini seperti yang udah gua bilangin ya kemarin ya, seperti yang udah gua bilangin kemarin ini sekarang ini bukan waktu yang tepat ya. Itu tepatnya gua bikin tanggal 25. Tapi ini gua jelasin sekali lagi kalau memang di setiap video gua itu gua nggak memaksa kalian untuk melakukan pembelian atau penjualan, karena memang seluruh video yang gua upload di sini itu menurut analisa pribadi gua sendiri. Kalian harus melakukan analisis kalian sendiri lebih lanjut ya, not financial advice sendiri juga, gue juga bukan financial advice, dan kalian harus do with your own risk, oke? Nah, jadi kemarin ini gue udah buatin videonya ya. Kalau sorry. Kalau di sini mana nih? Nah, kalau di sini gue akan bilang garis hijau kedua di sini ya. Ini dua garis hijau yang muncul nih, candle hijau ini ya, seperti yang gue bilang ini itu sedikit banget harapan untuk Bitcoin itu melakukan recovery, karena ya seperti yang udah gue jelasin di video kemarin ya, kalau dia mau melakukan recovery setelah adanya candle merah yang cukup dalam kayak gini, itu dia harus langsung membentuk yang namanya candle hijau ya, seperti yang ada di sini nih, candle hijau yang lebih tinggi dari candle merahnya itu sendiri kalau dia mau namanya melakukan recovery ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini dia udah 3 hari ini kan, ini kita pakai time frame hariannya 3 hari, itu candlenya udah 3 hari aja belum bisa ngelebihin yang di sini cuy, belum bisa ngelebihin yang di sini nih, belum bisa ngelebihin candle merah. Dan di sini juga gue bilang gue akan menunggu mungkin Bitcoin turun harganya, mungkin kemungkinan bisa turun sampai ke area 28.000. Sorry nggak kelihatan nih burem kita. Nah di sini ya 27.000 sampai dengan 30.000 ya di sini ya, gue kasih areanya tuh 27.000 sampai 30.000. Nanti gue baru akan membeli Bitcoin lagi. Dan seperti yang udah gue prediksi, ditambah juga ini merupakan mau masuk ke weekend ya. Ini kalau kita lihat harga Bitcoin ini hari ini lagi berada di titik terendahnya ya. Kita lihat nih langsung muncul lagi candle merah yang udah ngalahin candle 2 hari yang kemarin, dia langsung muncul lagi candle merah nih ya. Kalau kita lihat days range-nya ada di paling bawah di sini ya, merah. Dia kemarin udah masuk ke 35.000, tapi sekarang turun lagi ke 32.000. Nah, jadi kita masih berpacuan terhadap analisa gue yang kemarin ya. Kalau mungkin nanti gue akan menunggu Bitcoin di harga di bawah, mungkin di bawah 30.000, baru nanti gue akan mungkin berani masuk market lagi. Tapi tentunya kita harus tetap lihat dan melakukan analisa kita lebih lanjut lagi sebelum kita melakukan pembelian. Dan gue juga di sini nggak memaksa kalian untuk ngikutin ngikutin apa yang gue lakukan, ngikutin 100% nasihat, bukan nasihat sih sebenarnya, ngikutin 100% analisa gue ini ya, karena gue juga bisa salah ya kan, namanya juga manusia, gue juga bisa salah. Tapi itu menurut analisa gue akan tunggu Bitcoin mungkin harganya di sekitar 30.000 ke bawah, karena kalau kita lihat ini dia lagi melakukan penurunan, ditambah juga didukung dengan besok itu udah hari Sabtu ya, udah weekend yang notabene biasanya setiap weekend itu
merah. Nah biasanya ya. Tapi kita lihat dulu juga gimana kelanjutan dari harga Bitcoin ke depannya. Dan pastinya harga dari Bitcoin ini juga akan mempengaruhi harga dari altcoin lainnya, koin-koin lainnya seperti BNB, XRP, ZIL dan lain-lain ya semuanya. Nah jadi seperti itu untuk harga Bitcoin dan kelanjutannya seperti apa ya. Dan selanjutnya di video kali ini gue juga akan sekalian ngebahas nih sebuah token yang dia tuh memiliki project yang menurut gua itu cukup bagus cuy. Nih ya kalau kita liatin ya. Nah ini kita close aja ya, kita udah selesai bahas. Nah kita cek kalau kemarin itu gua udah pernah nih ya, sorry. Ya kalau kemarin itu gua udah pernah kita lihat dulu, kita cari videonya. Ini ya, kita udah bahas ini nih. PancakeSwap dan Uniswap. PancakeSwap dan Uniswap nih ya, udah lama banget ya, udah 2 bulan yang lalu nih, April ya, PancakeSwap dan Uniswap. Itu kalau kalian tahu dia itu memiliki project kalau Uniswap ini dia DeFi agregator yang berdiri di network Ethereum. Sementara kalau kalau PancakeSwap ini berdirinya di atas yang namanya BSC atau Binance Smart Chain ya, bukan di networknya Ethereum seperti Uniswap. Nah tapi gua menemukan sebuah token juga yang dia itu fungsinya mirip seperti PancakeSwap ini cuy. Dan mungkin kalian belum banyak yang tahu karena gue lihat di YouTube juga itu kayaknya sedikit banget yang bahas ya. Padahal ini projectnya cukup menarik. Yaitu adalah ini nih, gue kasih tahu. Wardenswap.finance. Nah, ini dia Wardenswap. Jadi ini kurang lebih mirip seperti yang namanya PancakeSwap ya. Tapi yang membedakan Wardenswap dan juga si PancakeSwap ini, kalau misalnya kita lihat PancakeSwap ya. PancakeSwap itu dia cuma tempat untuk nge-swap kan, kayak misalnya kita mau swap dari BNB menjadi token lain gitu, kita menggunakan PancakeSwap. Apa sih kemudian Wardenswap ini? Nah, jadi Wardenswap ini kalau gue lihat dia baru aja ngerilis sebuah web yang versi baru ya. Kemarin itu Wardenswap 1.0, tapi sekarang dia udah menjadi Wardenswap 1.5. Dan apa sih yang berbeda? Nah, gue jelasin dulu nih. Pertama ya. Dan seperti yang udah gue bilang di awal, kalau Wardenswap ini ya, kita logout dulu aja nih. Kalau Wardenswap ini adalah DeFi aggregator yang dia itu berdiri di atas network Binance Smart Chain. Jadi kalau kalian misalnya connect di sini, nih kalian bisa menggunakan Binance Chain Wallet, MetaMask, Trust Wallet dan Wallet Connect. Dan setelah gue cobain tadi ini gue menggunakan MetaMask ya, seperti yang kalian lihat ya MetaMask. Ini kalian tinggal klik aja langsung connect ya, biasanya minta password dulu karena tapi tadi gue udah melakukan masuk password, jadi gini dia nggak minta password lagi. Nah apa sih yang berbeda dari Wardenswap ini dibandingkan dengan swap-swap lainnya, tempat nge-swap lainnya? Yang berbeda itu adalah nih gue kasih tahu. Kalau misalnya kalian masukin, misalnya kalian tuh mau nukerin token BNB ya. Terus kalian mau tukerin ke apa nih contohnya? Mungkin ke kita lihat dulu koin yang agak nih Alice ya, Mainekbor Alice nih ya. Misalnya kalian mau tuker BNB ke Alice, misalnya kalian ketik 1. Nah, di sini Wardenswap 1.5 ini atau yang versi baru ini dia akan otomatis nih, karena memang di websitenya Wardenswap ini dia udah menggunakan teknologi AI ya. Dia udah menggunakan teknologi AI di Wardenswap ini, yang dimana AI-nya itu berfungsi kalau misalnya kalian mau melakukan swap seperti misalnya dari BNB ke Alice ini, ke Alice ya, ke token Alice ini, dia akan otomatis mencari nih di mana sih tempat nge-swap yang paling murah, yang dimana dengan harga 1 BNB kita bisa dapetin sebanyak mungkin token yang akan kita pilih, yaitu di sini Alice. Dan kalau kita misalnya lihat di sini, ini kita dapat best rate routing ini, alias si Wardenswap-nya ini akan otomatis nyariin kita tempat swap di mana yang paling murah, yang bisa dapetin token paling banyak. Dan ternyata kalau di sini dia
untuk nuker satu BNB ke Alis ini, dia paling banyak itu dapetinnya melalui si PancakeSwap. Jadi nanti kalau kalian misalnya mau swap langsung aja misalnya tulis satu BNB kalian dapat segini, terus nanti kalian tinggal klik swap di sini. Dia akan otomatis memilih, dan pada detik itu juga dia akan mencari rute mana yang bikin kalian dapetin token sebanyak-banyaknya. Dalam kasus ini gue contohin ini adalah PancakeSwap nih ya, kalau kita lihat logonya PancakeSwap versi 2. Sementara kalau misalnya kita ganti mungkin USDT, terus belum di unlock ya ini ya. Kita unlock dulu. Oh ternyata bayar unlocknya. Kita ganti BNB aja lagi. Terus misalnya kita tuker Warden. Kita waiting ya. Nah ini dia akan nemu rute yang beda lagi, karena tadi logonya itu menggunakan PancakeSwap, sekarang dia udah menggunakan si Wardennya itu sendiri. Misalnya kalau kita ganti lagi apa ya, misalnya kita jangan cake deh, sushi. Nah nih misalnya dia dari satu BNB ke sushi. Di sini kita dapetin 3 buah market yang berbeda ya. Ini gua nggak tahu keduanya ini apa. Yang tengah ini adalah market dodo. Jadi dia akan dari BNB-nya ini dia akan dikonvert melalui 3 market ini, yang kemudian itu nanti kita dapetin yang namanya 45,0,796 sushi ya. Jadi di sini price impact-nya itu cuma dikit banget cuy, dari 286,03 jadi 285,87, yang itu nggak nyampe 5.000 rupiah cuy. Murah banget. Nah seperti yang gue bilangin tadi, dia akan berubah otomatis mencari rute mana yang paling murah setiap detik. Dan bahkan di video ini aja kalian lihat rutenya ini ganti sendiri. Tadi dia murahnya di market mana, tapi sekarang kalian lihat ini berubah, yang berarti sekarang dia yang termurah itu adalah di 2 market ini. Gitu. Jadi dia akan otomatis mencari market mana yang paling murah untuk kalian dapetin sushi dari satu BNB kalian. Nah ini ya, kita lihat dia berubah-berubah terus ya. Dia akan otomatis cari yang murah pada detik itu. Makanya di sini gue bilang di awal tadi kalau si Warden Swap ini dia udah menggunakan teknologi AI. Yang ini menurut gue nggak semua website itu punya yang namanya teknologi yang canggih kayak gini nih. Nah, selain dia bisa nge-swap seperti PancakeSwap dan juga Uniswap dan lain-lain ya, dia juga di sini punya yang namanya farming atau staking. Ya, kalau kalian tahu ya, staking yang sudah sering gue jelasin gitu. Nah, jadi di sini kalian itu misalnya nge-stack Warden coin. Itu kalian dapetin APR atau bunga sekitar 41%. Ini untuk token Warden. Kemudian ini kalau untuk Warden BNB, di sini kalian bisa dapetin bunga yang cukup gede banget cuy, 167%. Gila nggak tuh? Bunga bank aja paling gede cuma 2,5%. Kalau deposito mungkin agak gede ya, tapi nggak nyampe 10%. Sementara di Warden Swap ini kalian bisa dapetin bunga sampai 167%. Gila nggak tuh? Nah, tapi yang unik juga nih, selain cuma Warden Swap-nya aja, si token Warden-nya ini juga menurut gue cukup menarik nih. Kalau misalnya kita lihat di CMC ya, ini kayaknya belum ada sih datanya di CMC. Kita cek dulu ya, Warden Swap. Oh ya ini ya, market datanya masih untrack ya, mungkin karena masih belum terlalu terkenal seperti yang udah gue bilang tadi. Ini projectnya itu mantep banget, tapi tokennya ini projectnya ini belum rame gitu. Gue juga bingung kenapa kok bisa dia punya project yang cukup bagus tapi belum rame. Dan di sini juga kalau kita lihat dia ini udah diaudit oleh Certix. Nih kalau kita klik ya, walaupun mungkin baru sedikit, ini dia udah pernah diaudit nih 2 kali nih, diaudit 2 kali pada bulan 4 tanggal 19 ya tahun ini, kemudian ini pada tanggal 23. Dia mengaudit protokolnya, kemudian juga farmingnya atau tempat kita bisa staking ini, dia udah diaudit oleh Certix. Walaupun mungkin di sini untuk statistiknya itu belum terlalu banyak ya, belum terlalu banyak banget untuk statistiknya. Makanya di sini masih unavailable, di sininya masih inaktif semua. Nah, kalau misalnya kita lihat misalnya mungkin BNB, pasti statusnya udah beda lagi nih. Nah, ini belum ada security score-nya ya, karena
mungkin Warden Swap ini masih belum terlalu ramai, jadi dia Certik ini baru melakukan auditnya doang, tapi belum melakukan yang namanya security score seperti ini, dan belum ada status market cap-nya juga seperti ini. Dan kalau kalian misalnya tertarik dengan harga dari token Warden Swap-nya ini udah listing di CoinGecko tadi ya, gue lihat dia udah listing di CoinGecko yang harganya ini bener-bener murah banget cuy. Kita cari nih. Dan ini listingnya ini belum sampai 1 minggu. Kalau gue liatin ini belum sampai 1 minggu dan harganya masih $0,9. Kalau kita lihat ya, nih ya. Statistik 1 minggunya aja belum muncul, yang itu berarti dia barusan listing ya, belum nyampe 1 minggu di yang namanya CoinGecko. Padahal dia punya project yang nggak kalah dengan token-token lainnya, misalnya PancakeSwap. Yang pasti kalian itu udah tahu lah ya. Siapa yang nggak tahu PancakeSwap kan? Kalau kalian buat main-main token seperti ini, kalau kita lihat PancakeSwap di sini ya. Nah ini PancakeSwap aja harganya $12. Nah sementara Warden tadi itu belum sampai $1 cuy. Padahal itu projectnya menurut gua nggak kalah sama si PancakeSwap, tapi harganya masih jauh banget di bawah. Dan bahkan malahan projectnya dia lebih bagus menurut gua untuk nge-swapnya di sini, karena dia ada yang namanya base rate swap menggunakan teknologi artificial intelligence yang tadi kita udah contohin. Dia akan berubah setiap detik. Setiap detik itu dia mencari market mana nih yang paling bagus, yang memiliki harga yang termurah untuk dapetin koin. Tapi token dari Warden Swap ini sendiri dia masih benar-benar murah cuy. Dia benar-benar murah, harganya masih $0,9. Nah jadi mungkin segitu aja ya, perkenalan kita tentang wardenswap.finance ini. Buat kalian yang mungkin mau nyobain webnya, itu bisa langsung klik di bawah aja, linknya ada di kolom deskripsi ya. Karena ini menurut gue projectnya bagus banget, tapi bisa-bisanya sedikit orang yang tahu. Nah jadi karena masih sedikit nih orang yang tahu, buruan kalian itu mulai duluan daripada nanti udah rame harganya udah mahal ya. Jadi mungkin mulailah dari sekarang kita lirik-lirik dulu project-project yang belum ramai seperti ini, yang padahal dia ini udah legit banget, udah diaudit oleh Certik, udah listing di CoinGecko juga walaupun baru sebentar, dan harganya juga masih murah. Nah jadi seperti itu aja ya. Jadi mungkin sekian aja untuk video dari gua ya pada tanggal 25 Juni hari ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.